Halo sahabat kelas 7. Salam jumpa kembali dalam catatan si perantau. Salam belajar. Hari ini kita akan membahas tentang proses perumusan dan penetapan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Baik, biar irit kuota, mari langsung saja kita mulai masuk ke materi. Proses perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sekilas saja materi ini akan disampaikan karena sebagian besar materinya sudah disampaikan dalam bab 1. Kita tahu bahwa proses perumusan dan penetapan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia terjadi dalam sidang BPUPKI dan PPKI. Nah, berikut ini adalah kronologi atau urutan dari proses perumusan dan penetapan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sidang pertama BPUPKI pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni tahun 1945. Dalam sidang pertama BPUPKI, secara khusus membahas mengenai rumusan dasar negara. Sidang pertama BPUPKI selesai, lalu memasuki masa reses, yaitu masa jeda antara sidang pertama BPUPKI ke sidang kedua BPUPKI. Tepat pada tanggal 22 Juni tahun 1945, panitia kecil mengadakan rapat gabungan dengan anggota BPUPKI di Jakarta, yang kemudian menghasilkan apa yang kita kenal dengan Piagam Jakarta, yang merupakan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian dalam sidang kedua BPUPKI yang berlangsung pada tanggal 10-17 Juli tahun 1945 dibentuk beberapa panitia. Yang pertama, panitia perancang Undang-Undang Dasar yang diketuai oleh Insinyur Soekarno. Panitia yang kedua, panitia keuangan dan perekonomian yang diketuai oleh Dr. Andes Muhammad Hatta. Kemudian yang ketiga, panitia pembela tanah air atau PETA yang diketuai oleh Abikusno Cokrosuyoso. Ketiga panitia tersebut bekerja sama sehingga menghasilkan rancangan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dengan Piagam Jakarta sebagai pembukaannya. Kemudian pada tanggal 11 Juli tahun 1945, panitia perancang Undang-Undang Dasar melaksanakan sidang dan menghasilkan kesepakatan sebagai berikut. Yang pertama, membentuk panitia perancang Declaration of Right yang beranggotakan Ahmad Subarjo, Sukiman, dan Parada Harahap. Kedua, bentuk unitarisme. Ketiga, kepala negara di tangan satu orang, yaitu presiden. Dan yang keempat, membentuk panitia kecil perancang Undang-Undang Dasar yang diketuai oleh Supomo. Jadi, panitia perancang Undang-Undang Dasar yang diketuai oleh Insinyur Soekarno, lalu kemudian dibentuk lagi panitia kecil yang diketuai oleh Supomo. Pada tanggal 13 Juli tahun 1945, panitia perancang Undang-Undang Dasar mengadakan sidang dan berhasil membahas beberapa hal dan menyepakati antara lain, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah tentang ketentuan lambang negara, negara kesatuan, sebutan untuk Majelis Permusyawaratan Rakyat, dan membentuk panitia penghalus bahasa. Nah, rancangan Undang-Undang Dasar yang ada kemudian diserahkan kepada panitia penghalus bahasa. Pada tanggal 14 Juli tahun 1945, BPUPKI mengadakan sidang dengan agenda pembicaraan tentang pernyataan kemerdekaan. Sedangkan pada tanggal 15 Juli tahun 1945 melanjutkan acara pembahasan rancangan Undang-Undang Dasar. Setelah Insinyur Soekarno memberikan penjelasan naskah yang dihasilkan dan mendapat tanggapan dari Muhammad Hatta, lebih lanjut Supomo sebagai panitia kecil perancang Undang-Undang Dasar
diberi kesempatan untuk memberikan penjelasan terhadap naskah Undang-Undang Dasar. Demikian, Rancangan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 telah disepakati dalam sidang BPUPKI yang kedua. Demikian, BPUPKI telah melaksanakan tugasnya dengan baik, menghasilkan rancangan Undang-Undang Dasar dalam sidang kedua BPUPKI. Setelah melaksanakan tugasnya dengan baik, BPUPKI dibubarkan, lalu dibentuklah PPKI. Pada awalnya, PPKI berjumlah 21 orang. Tetapi kemudian jumlah itu bertambah sebanyak 6 orang. Mereka adalah Wiranata Kusuma, Ki Hajar Dewantoro, Kasman Singodimedjo, Sayuti Melik, Iwakusuma Sumantri, dan Ahmad Subarjo. PPKI bertugas untuk mempersiapkan kelengkapan-kelengkapan bagi negara Indonesia merdeka. Sebelum PPKI melaksanakan tugasnya itu, terjadi suatu peristiwa besar, yaitu Jepang menyerah kalah kepada Sekutu. Dan keadaan itu mendorong bangsa Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaannya. Dan kemudian, masih ingat ya, pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, Indonesia memproklamasikan diri sebagai negara yang merdeka. Dan satu hari kemudian, tepatnya pada tanggal 18 Agustus tahun 1945, PPKI mengadakan sidangnya yang pertama sebagai tindak lanjut setelah proklamasi kemerdekaan. Sidang pertama PPKI menghasilkan 3 keputusan penting, yaitu yang pertama, mengesahkan Undang-Undang Dasar Negara. Kedua, memilih presiden dan wakil presiden, yaitu Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Dan yang ketiga, presiden untuk sementara waktu akan dibantu oleh sebuah Komite Nasional Indonesia Pusat. Perlu digarisbawahi di sini, Undang-Undang Dasar yang ditetapkan oleh PPKI adalah Undang-Undang Dasar yang telah disepakati dalam sidang BPUPKI yang kedua, namun mengalami beberapa poin perubahan. Misalnya, pada pembukaan alinea yang keempat, sebagai akibat dari adanya masukan dari rakyat Indonesia Timur. Masih ingat materi ini ya? Perubahan itu dibahas dalam sidang pembuka PPKI yang dipimpin oleh Dr. Andes Muhammad Hatta dengan golongan agama. Perubahan itu dapat kita lihat misalnya sebagai berikut. Dalam teks pembukaan pada alinea yang keempat tentang dasar negara Pancasila sila yang pertama, dari ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya berubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian, poin perubahan yang kedua adalah kata mukadimah diganti dengan pembukaan. Poin perubahan yang ketiga, di alinea yang keempat, pada kalimat hukum dasar diganti dengan undang-undang dasar. Selain itu, terdapat perubahan juga dalam bab 2 pasal 6 yang tadinya berbunyi demikian. Presiden ialah orang Indonesia asli yang beragama Islam, atas usul Otto Iskandar Dinata akhirnya dirubah menjadi Presiden ialah orang Indonesia asli. Dan poin perubahan berikutnya adalah dalam pasal 29 ayat 1 dirubah menjadi negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Baik, itu sekilas tentang proses perumusan dan penetapan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Demikian materi untuk pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa bantu subscribe bagi yang belum, bantu like, komen, dan share. Terima kasih. Salam belajar.